Wadai untuk atau kue untuk ini biasanya punya isian yang dimana biasanya itu berupa hinti. Yang gue suka dari wadai untuk atau kue untuk ini adalah di bagian luarnya ini agak garing. Pagi-pagi bangun tidur ada yang mengembang di baskom emak. Halo semuanya, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan gue, Bang Isur. Dan seperti biasa pada segmen kali ini kalian sudah tahu ini adalah segmen apa? Ini adalah segmen bercerita. Jadi pada segmen ini gue akan mengajak kalian mengobrol dan juga bercerita sekaligus mengetahui bagaimana cara mengolah suatu makanan atau masakan. Dan seperti yang pernah gue post gitu ya dalam bentuk foto, ada yang bertanya itu membuat apa gitu. Yang kemarin itu ada gambar tepung mengembang, adonan tepung gitu. Ada beberapa orang yang komen dan salah satunya ada yang komen bikin donat gitu. Oke, setelah gue selidiki dan gue investigasi, ternyata emak gue mau bikin wadai untuk. Jadi wadai untuk atau mungkin bahasa Indonesianya kue untuk ya, gue nggak tahu bahasa Indonesianya. Gue sebut aja kue untuk ya karena bahannya juga dari tepung. Dan ini adalah makanan yang cukup terkenal atau cukup banyak sering ditemui di Kalimantan, tepatnya di daerah tempat gue tinggal di Balangan ini ya. Nah, wadai untuk atau kue untuk ini biasanya punya isian yang dimana biasanya itu berupa hinti. Hinti itu adalah kelapa tua yang diparut kemudian dikasih gula merah gitu ya. Ini kalau informasinya agak salah tolong dibenarkan ya, soalnya ini menurut gue pribadi gitu, gue nggak nanya sama gue bagaimanakah cara mengolah kue untuk atau wadai untuk ini. Nah, di sini sudah ada tepung segitiga biru. Kalian bisa menggunakan tepung jenis lain yang memang menurut kalian itu lebih enak. Kemudian di sini sudah ada ragi yang dilarutkan bersama bumbu-bumbu seperti gula, garam, penyedap dan lain-lain, itu dilarutkan di air bersama-sama biar lebih mudah untuk larut ke adonan. Setelah semua bahan larut, selanjutnya tepung terigu dimasukkan ke dalam larutan tadi sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk dan diuleni sampai merata. BTW ini maaf ya nggak pakai kaos tangan, tetapi tangan emak gue bersih kok, habis dicuci ini baru ini nguleni adonan. Adonan diuleni 10 atau 15 menit sampai dirasa adonan cukup merata dan juga keenceran dari adonan dirasa cukup. Kemudian adonannya didiamkan 2-3 jam sampai benar-benar mengembang sempurna. Nah, ini setelah adonannya didiamkan, adonannya sudah mengembang sempurna. Oke, yang kemarin komen donat sepertinya jawabannya agak benar juga ya, karena di sini ternyata emak gue juga sekalian membuat donat gitu dari adonan wadai untuk atau kue untuk ini. Bentuk adonan sesuai dengan kreasi atau keinginan masing-masing sesuai selera ya. Ini bentuknya donat. Tetapi maaf ya, ini bentuk donatnya nggak beraturan karena memang manual gitu. Ya biasalah emak-emak riweh. Dan memang gue juga nggak terlalu bisa untuk dalam hal membuat roti atau kue-kue seperti ini gitu. Setelah adonan dibentuk, bisa langsung digoreng biar nggak terlalu memenuhi tempat gitu. Nah, ini langsung digoreng dan memang dipastikan dulu minyaknya benar-benar panas dan agak dibanyakin biar cepet matang. Setelah warnanya berubah agak keemasan, langsung diangkat biar tidak gosong. Nah, ini ada momen lucu ketika mau ngasih topping si donatnya ini dan juga si wadai atau kue untuknya ini. Ini sebenarnya harusnya ditunggu dingin dulu baru dikasih margarin buat ditempelin dengan topping seres gitu. Tetapi emak gue bilang gitu langsung aja dikasih topping gitu, dikasih margarin terus dikasih seres biar tempatnya gak penuh dan memang bisa menghemat waktu katanya. Jadi gue ya ngikut aja gitu, takut kan dimarahin mama. Dan akhirnya ya jadinya begini. Ternyata margarinnya tidak menempel dengan sempurna karena masih meleleh dan juga ini gak bisa nempel nih. Dan akhirnya ya memang ujung-ujungnya tetap menunggu sampai dingin dulu gitu. Kembali ke cara awal. Oke, semua donatnya telah berhasil dikasih topping dan ini juga ada wadai atau kue untuk yang dibelah gitu. Ini dikasih topping juga dengan yang sama, topping seres gitu, hanya beda bentuk tetapi beda nama. Dan ini ada beberapa bagian yang memang kehabisan topping seres, jadinya menggunakan topping gula pasir putih aja biar menambah rasa dari si kue atau wadai untuk yang dibuat ini. Oke, langsung saja masuk ke sesi review kali ini. Gue jadi nggak sabar nih nyobain kue untuk gitu. Lama nggak cobain nih. Dan ini dia sudah jadi nih ya, wadai untuk atau gue nggak tahu ya kalau bahasa Indonesianya. Ini ada yang versi utuh. Versi utuh itu yang bulat full. Kemudian ini ada yang dibelah dengan seres seperti yang sudah pada video. Kemudian juga ada bentuk donat. Ini emak gue ini nggak tahu ya bikinnya macam-macam gitu. Bentuk donat dengan seres, wadai untuk.
Ya, ya gue sebutnya wadai untuk aja ya, gue nggak tahu nama di daerah kalian, jadi gue sebutnya wadai untuk. Nah, wadai untuk bebelah ini atau untuk yang dibelah ini apa ya, karena kehabisan seres ini makanya pakai pakai ini pakai topping dari gula. Oke, gue cobain yang mana dulu ya. Oke, gue cobain yang polosan dulu. Ini adalah untuk yang memang belum ada dia sama sekali. Baunya sama seperti bau kue-kue yang digoreng, kue-kue biasanya. Yang gue suka dari wadai untuk atau kue untuk ini adalah di bagian luarnya ini agak garing, kemudian bagian dalamnya ini lebih ke lembut. Dan juga ini rasanya jujur agak kehambar dan sedikit gurih, karena mungkin ini adalah bentuk polosan dari wadai untuk atau kue untuk yang memang harusnya dikasih topping gitu ya. Dan gue nyobain yang versi polosan. Dan for your information, karena di daerah tempat gue tinggal ini, di Balangan ini mayoritasnya adalah bekerja sebagai penyadap karet. Kebiasaan orang-orang di sini adalah sebelum pergi menyadap karet biasanya ngopi di warung-warung dan membeli wadai atau kue untuk ini untuk dikonsumsi sebagai sarapan pagi dan penyedia tenaga ketika bekerja menyadap karet. Oke, gue akan cobain lagi ini yang versi untuk atau kue untuk yang dibelah ini dengan topping seres ini ya. Ini karena keponakan gue suka banget yang dikasih topping begini, dia pasti senang banget nih. Oke, gue cobain. Oke, untuk sesi kedua atau untuk kue untuk yang dibelah ini bener-bener di luar nalar dari yang versi pertama yang polosan tadi, karena cukup banyak perbedaan baik dari segi rasa maupun aromanya. Dari aromanya saja, aromanya lebih banyak dominan bau margarin yang memang bikin bau kue untuk atau wadai untuk ini tambah harum dan juga menggugah selera. Kemudian ketika gue gigit, gue merasakan hasil dari kolaborasi antara seres, margarin dan juga wadai atau kue untuk polosan gitu ya, yang memang rasanya agak dominan kehambar, kemudian ditambah dengan margarin, rasa gurih dan juga sedikit asinnya ini tambah berasa dan tambah kuat, dan juga ditambah dengan topping si seresnya ini menambah rasa kenikmatan manis yang tiada tara. Oke, selanjutnya gue akan nyobain wadai atau kue untuk yang dibelah versi topping gula. Ini menggunakan topping gula ini karena memang kehabisan topping seres ini ya. Oke, gue cobain seperti apa rasanya. Apakah rasanya ini akan mengecewakan karena ini kehabisan topping gitu. Untuk aroma dan tekstur gue nggak terlalu komen karena sama seperti versi sebelumnya, hampir mirip gitu ya. Cuman mungkin berbeda sedikit karena mungkin ada gulanya, ada sedikit aroma gula yang manis gitu. Tetapi di sini yang mau gue komen adalah dari segi penampilan gitu ya. Dari segi penampilan ini untuk versi topping gula ini cukup menggugah selera, karena dimana penampilannya ini seperti lebih elegan dibandingkan dengan topping si seres, yang dimana topping seres ini seperti lebih heboh, lebih meriah, dan memang seperti terlalu barbar gitu. Dari segi rasa sih, manis dan juga gurihnya ini benar-benar menyatu dengan kue atau wadai untuk yang memang dominan itu memang agak hambar gitu. Tetapi jujur gue lebih suka untuk topping si seres dibandingkan dengan topping si gula. Karena dari segi rasanya ini memang manisnya ini agak over gitu dibandingkan dengan si seresnya ini, manisnya ini lebih pas menurut gue ya. Gue nggak tahu kalau kalian yang memang orang Kalimantan asli yang memang tahu wadai atau kue untuk ini versi yang mana yang memang kalian sukai gitu. Silahkan di komen. Oke, terakhir gue akan nyobain versi donatnya ini, donat dengan topping si seres. Sebenarnya mungkin agak sama juga ya, tapi gue penasaran gitu versi donat ini seperti apa. Dari segi rasa atau aroma, kue untuk atau wadai untuk versi donat ini menurut gue dengan topping si seresnya ini hampir sama dengan topping-topping yang sebelumnya. Tetapi yang gue suka adalah dia ini teksturnya lebih garing. Mungkin karena bentuknya yang memang nggak bulat penuh seperti wadai untuk atau kue untuk versi polosnya, memang ada lubang di tengahnya yang membuat versi si donatnya ini menjadi lebih garing dibandingkan versi-versi yang lainnya. Overall, gue sangat suka dengan semua varian dari wadai untuk atau kue untuk ini gitu ya. Gue jadi merasakan sensasi makan kue atau makan wadai dengan kearifan lokal, dimana gue seperti bernostalgia pagi-pagi duduk di warung yang baru dibuka,
ditemani dengan kicauan burung, ditemani juga dengan secangkir teh hangat, sambil berbincang atau mengobrol hangat dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang mau bekerja untuk menyadap karet. Oke, sekian dulu untuk video makan sanak kali ini. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa langsung tulis pada kolom komentar, atau kalian bisa juga DM salah satu sosial media makan sanak yang ada pada kolom deskripsi. Yuk cobain makan wadai untuk makan sanak. Sudah makan apa hari ini?